Angeliran tak kepruk saja. Bismillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini saya mau bikin sambal udang Mbak Bu Besti. Biasanya kalau bikin sambal udang itu kan saya cabenya selalu mentah ya, cabai, bawang baik, bawang jahat itu mentah. Tapi karena di sini itu saya tidak punya blender ya toh. Terus kalau ngulek ini cabai yang saya beli di pasar kemarin, dan itu tuh cabenya kalau diulek maneni Mbak Bu Besti melawan, maneni itu melawan ya toh. Jadi kalau diulek balik ngulek. Makanya saya tidak sanggup, saya goreng dulu setengah mateng, terus baru saya ulek, terus nanti digongso lagi kayak gitu. Ini sekarang di Taiwan jam 12:30 siang, dan ini panas sejan, tidak sebelakan nih Mbak Bu Besti. Ini cuman bawang baik, bawang jahat, sama cabai doang. Kayaknya udah Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini penak Mbak Bu Besti, ulekannya tidak melawan ya toh. Kalau mentah diulek genting ulek. Hehe, mencelat lagi. Belum 5 menit. Tak cemplungkan lagi. Eman-eman Mbak Bu Besti, belum 5 menit ya toh, langsung saya cuci tak templungkan lagi. Ini tadi saya dimarahin Mak D Mbak Bu Besti gara-gara saya itu ngupas bawang pakai pakai pisau ini. Jadi ini tuh rumahnya Mak D ya kan. Terus barang-barang di sini tuh semuanya yang beli Mak D. Jadi beliau itu apal. Terus tadi waktu saya ngupas bawang itu beliau mengetkan saya pakai pisau itu, langsung ditegur. Dan saya bilang, lah saya pakai pisau ini tuh atas instruksi dari Mbak Bos. Saya kan tidak tahu harus pakai mana, dan itu pisaunya itu saya bedakan dengan pisau yang dipakai sama Mak D kayak gitu. Maksudnya saya itu pisau untuk saya memasak dan pisau untuk masakin Mak D itu beda kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau ini saya tidak boleh pakai, lah saya harus pakai yang mana, saya bilang kayak gitu. Terus Mak D-nya diam, soalnya kalau sudah mendengar saya yang mengongkon Mbak Bos itu beliau sudah tidak berani, karena nanti kalau saya laporan ke Mbak Bos, oleh-oleh diseneni sama Mbak Bos. Kayak gitu. Saya tuh nggak sukanya cabai Taiwan tuh kayak gini Mbak Bu Besti, banyak sekali bijinya. Deloklah, bandingkan ini sama cabai yang biasa saya pakai, kan bijinya ini lebih besar dan banyak sekali. Terus ini tomat Mbak Besti, tomatnya tadi saya pakai separuh. Mencelat-mencelat. Ini tak penyet-penyet saja, tidak saya haluskan. Kok mencelat-mencelat ini Mbak Besti? Lunyu sekali. Angeliran tak kepruk saja. Terus ini daun bawangnya juga tak lebokkan. Tak penyet-penyet biar aromanya keluar. Sebanyak ini bumbunya, Masya Allah. Sekarang waktunya mengempakkan kompor. Jangan gede-gede apinya. Bismillah. Tantekan saja. Sudah tidak ada Mbak Besti. Habis. Wah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Udang ini masaknya jangan lama-lama ya Mbak Bu Besti, nanti kalau lama-lama keras. Terus ini saya apinya pakai api kecil, dan bumbunya ya itu tadi seadanya. Kan ini sambal udang loh, lah mantap toh. Telurlah Mbak Besti, ini mantap toh. Bismillah. Bismillah.
udang Mbak Bu Besti. Saya barusan ngepel di sini, ngepelnya pakai itu ya, apa itu, elektronik kayak gitu loh, bukan manual. Jadi agak susah sebenarnya, karena yang bagian selempitan itu kan tidak bisa disodok sama pel-pelannya, karena pel-pelannya kan bentuknya kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Jadi ya poncotan itu ya wis ngono kae Mbak Besti. Terus hari ini menunya sambal udang Mbak Bu Besti, tuh sambal udang, terus lalapannya selada, masya Allah sekali. Dan ini tuh pedas sekali Mbak Bu Besti. Ya nggak pedas sekali sih, soalnya cabenya kan cabai Taiwan Mbak Bu Besti. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Hari ini kursinya ini saja ya, karena saya males usung-usung. Sebenarnya ini tuh tidak terlalu penak, karena ya Melayu kayak gini loh Mbak Besti, terus terlalu tinggi. Jadi antara kursi sama ininya itu menungsone barang yuk kedawan, jadinya ya seperti ini. Wes berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini sambal udang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wih. Pisan khas Mbak Besti itu. Masya Allah, ini tak lelet-leletkan. Wih, Masya Allah. Wih, ini tuh kulitnya sudah bisa dimakan ya Mbak Bu Besti, karena sudah saya bersihkan. Tapi ya kalau mau dikelontok seperti ini ya sakarep saya, karena ini kan yang makan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tak ulet dulu. Udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kepala udang Mbak Besti, tidak ada otaknya. Wih, Masya Allah. Sambalnya. Bumbunya itu nemplok semua di kulit ya Mbak Bu Besti, jadi jangan dibuang. Ini enak banget Mbak Besti. Nanti kalau belanja beli udang lagi. Wah, bumbunya nemplek semua. Ini susah dikelontok.
Hmm. Kenyang banget. Sudah Mbak Bu Besti, itu tadi sengaja nyisain untuk makan malam ya, terus tak delikkan di panci, tak tutupi. Ini khas banget wong deso. Jadi kalau punya sisa makanan biar tidak diayai kucing, biar tidak diayai coro. Kucing diayai itu maksudnya itu dikerek-kerek gitu loh Mbak Bu Besti, dimakan terus ya pokoknya ngono kayak lah, diayai itu dijajah sama kucing atau sama coro itu kecoa kayak gitu. Jadi kalau wong desa yang tidak punya kulkas mendelikkannya yaitu di panci kayak gitu terus ditutupi kayak gitu. Kalau mbok saya dulu itu didandang, kalau nggak didandang dikuali. Jadi kalau beliau tidak di rumah terus kemudian saya lapar nyari lauk kok tidak ketemu di atas. Dulu kan masaknya itu di luweng ya Mbak Bu Besti. Luweng itu tuh kayak tempat masak, kayak kompor, bukan kompor tapi yang terbuat dari tanah liat kayak gitu loh, yang tungku kayu kayak gitu, susah sekali menjelaskan. Jadi dulu itu kan masaknya pakai tungku kayu. Terus kemudian kalau di atas tungku kayu itu tidak ada lauk, jadi saya itu nyari di segala panci lah, kuali lah, atau apa yang bisa ditutup itu tak bukai semua ya, karena mbok saya atau mbah saya itu pasti mendelikkannya di situ. Biar apa? Biar tidak digondol kucing kayak gitu. Kan saya itu pulang sekolah itu dulu itu pulangnya pasti jam 4, setengah 5, kadang setengah 4 kayak gitu kan, pulang sekolah terus langsung bablas les kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Soalnya kalau harus balik lagi ke rumah, ganti baju, makan, balik lagi ke tempat les itu jauh sekali. Karena dulu itu saya sekolahnya dari rumah ke sekolah itu jaraknya sekitar 4 km kalau nggak salah ya, naik sepeda. Dulu saya sekolahnya itu naik sepeda ontel kayak gitu Mbak Bu Besti, mana remnya itu ngeslong, terus kemudian gon girnya itu apa, rantainya itu gampang potol, gampang copot kayak gitu. Jadi pulang sekolah langsung bablas les terus balik ke rumah, jadi kan lapar banget kayak gitu. Terus kalau mbok saya tidak di rumah dan beliau kan tidak meleng, tidak bilang ke saya kalau lauknya itu ditaruh di mana kayak gitu, jadi ya saya golek-golek kayak gitu. Teruslah ke bawah sampai sekarang, walaupun saya di luar negeri, kalau mendelehkan makanan, kalau seumpamanya masih saya makan nanti ya saya simpennya di bawah panci kayak gitu. Tapi kalau untuk besok ya saya masukkan ke dalam kulkas, karena Taiwan itu panasnya jangan tidak mengangkat sekali, nanti kalau ditaruh di luar bosok kayak gitu, jadi mubazir. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau ngurusi Mak D ya. Oh ya, banyak yang bertanya kenapa Mak D, Mbak Bos, Mas Bos kok tidak tampil di vlog kayak gitu. Karena tidak mau Mbak Bu Besti. Ya boleh bikin konten, boleh bikin vlog, tapi mereka itu tidak mau wajahnya eksis kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau di majikan saya yang dulu di tempatnya Pak Bos, Akong sama Pak Bos, terus sama menantunya Simbah yang itu, terus itu tuh mereka ya nggak masalah kayak tampil kayak gitu yus kuno kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa. Di majikan saya yang dulu itu ya biasa saja. Saya kadang-kadang itu malah main HP, foto-foto itu di depan majikan, tapi ya biasa saja. Cuman dulu kan saya belum bikin konten. Tapi majikan saya itu masih follow Instagram saya sampai sekarang. Majikan saya yang pertama dulu waktu di Nanto masih follow Instagram saya sampai sekarang, masih suka nge-like postingan saya kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, ngurusin Mak D dulu.